ketemu kembali bersama saya Romo Matius tentu di Francis 67 Yes. Kali ini saya berada di Kampung Kenda. Kelihatan alam yang begitu indah dan kemudian saya berada di salah satu homestay namanya Sunrise Homestay. Dan pasti kita penasaran siapa pemilik Sunrise Homestay ini. Pak Jeff ya? Ya, salah satu yang Iya Pak Jeff. terima kasih Pak Ter sudah berkenan hadir untuk mengunjungi keluarga saya di Hari Raya Paskah ini. Saya senang sekali bisa bertemu Pak Ter. Selama ini banyak yang cerita bahwa Pak Ter Matius pernah di sini. Iya. Saya penasaran kira-kira Pak Ter Matius itu seperti apa. Baru kali ini kita ketemu ya. Senyum dan saya yakin hatinya baik. Ini saya kembali ke tempat ini 14 tahun yang lalu pernah berada di sini. Ya. Dan ketika itu Bapak Jeff belum ada di sini ya. Harus 10 tahun. Pak. Baru 10 tahun ya. Guys, ada hal yang menarik di Kampung Kenda ini. Kampung ini kampung kecil. Berada sekitar kurang lebih dari kota Ruteng sekitar 4 4 km ya. Bisa ditempuh dengan setengah jam naik sepeda motor ya. kurang lebih 10 menit karena jalannya sudah bagus. Jalan sudah bagus ya. Di kampung kecil ini, masyarakat di sini penghasilan utamanya adalah berkebun dan sayur yang menjadi produk utamanya ya. Tapi dari kebiasaan masyarakat yang menjadi petani, tapi ada salah seorang putra Kampung Kenda berani membuka sebuah usaha baru. Ini namanya inovasi. Membuka satu namanya homestay dengan nama Sunrise. Membangun sebuah pariwisata ya. Sunrise-nya Peter, Nah. Sun Rice. Sun-nya matahari, Rise-nya padi. Oh padi, bukan Sunrise terbit ya? Bukan ya? Saya mau ambil buat satu perbedaan. Supaya ada ini berkaitan dengan bisnis, supaya nama ini gampang dicari oleh wisatawan. Kalau seandainya tamu kan sekarang banyak yang memberikan rekomendasi. Iya. Begitu mereka tanya mau nginep di mana? Di Ruteng, di Sunrise. Mereka cari kalau Sunrise saja kan banyak Ya. dan mereka bingung setengah mati. Artinya pastikan tamu yang lain bisa mengatakan bahwa bukan Sunrise tapi Sunrise. Sunrise. Pakai R dia. Pakai R. Sun spasi Rice beras ya? rice beras. Ya. Buat yang unik. Dan usia banyak kunjungan. Banyak kunjungan ya? Setiap malam. Siapa ya? Nah ini dia. Artinya seorang anak muda yang masih muda ya. Ya. Nah, mampu membangun sebuah industri pariwisata di kampung halamannya. Tidak ada yang membangun itu kecuali Bapak Jeff. Kira-kira Pak Jeff ini ide awal punya gagasan membangun industri pariwisata di kampung halaman ini apa ya? Baik, terima kasih Pak Ter. Ini pertanyaannya sangat luar biasa. Saya Peter alumni dari dulu kami sebutnya STQ. Tapi sekarang sudah dari universitas yaitu Unika Satu Palu Selesai. Di sana saya kuliah bahasa Inggris. Dan waktu kuliah dulu saya benar-benar menyelesaikan kuliahnya itu dengan biaya sendiri. Tapi dengan cara ada istilahnya dulu ojek bule. Ojek bule, maksudnya bule-bule yang kunjung ke Rute, mereka mengunjungi tempat-tempat pariwisata, contohnya Liang Bua, Spider Web Rice Field, Kodo, Spider Web Rice Field, sawah yang berbentuk lodok itu ya? Lodok, ya. Dari laba-laba? Ya, dari laba-laba. Habis itu ada werebo, ada air terjun. Dan di situ dulu Pater tidak banyak yang jadi guide di Ruteng. Kalau Labuan Batu sudah banyak. Dan di situ banyak sekali tamu yang membutuhkan jasa driver motorbike, ojek ya. Tapi yang bisa berbahasa Inggris. Dari situ peningkatan bahasa Inggris saya dulu itu dari kuliah untuk ke speakingnya itu meningkat gara-gara kunjung ke tempat-tempat pariwisata dengan wisatawan. Oh, jadi komposisinya dilatih ya? Iya, sehingga dari situ kemarin saya bilang, kalau belajar begini terus pasti skill speakingnya itu bisa meningkat. Dari situ kemarin selesai kuliahnya 2013 hingga cerita, saya kembali jadi guide itu membawa tamu-tamu di seputaran Sabah. Dan dalam benak saya dulu itu bahwa
rice terraces istilahnya. Pematang sawah itu tidak menjadi tempat wisata. Ternyata itu merupakan apa namanya, kunjungan wisatawan yang mereka cari. Mereka selalu mencari trekking rice terraces. Saya belajarnya dulu baca di website di Bali, dan saya pikir bahwa di tempat saya itu pemandangannya indah, habis itu sunrise-nya bagus sekali, habis itu jalur trekkingnya bagus sekali, makanya saya coba buat. Sejak kuliah dulu, saya sudah buat, tapi tidak terlalu banyak tamu seperti sekarang. Dulu tamunya itu kurang lebih 1 minggu, mungkin 4 Itu waktu kuliah. Tapi Tapi ini belum dibangun ya? belum ya. Jadi bangunnya Pater itu sejak 2017. Tapi saya mulai rintis ini kemarin sejak 2013, bawa tamu masuk ke agen-agen menawarkan produk. Ya, produk saya yang buat itu trekking price sheet. Sehingga agen-agen yang ada di Bali, ada namanya Kiri Travel, Labele, Sunda Trail, itu mereka menangkapnya itu dan buat satu program. Setiap kunjungan wisatawan masuk di rute, pasti mereka melakukan trekking di tengah sawah. Sehingga itu isi kesempatan saya waktu kuliah untuk sore-sore, tapi bukan trekking sunrise-nya dulu. Trekkingnya itu sunset. Karena setelah makan siang tamu, kami jalan ke sawah. Dan dari situ kemarin saya punya ide bahwa ya, kalau seandainya buka homestay di tengah kampung ini, pastikan saya tidak butuh jemput tamunya di kota Ruteng. Mereka nginap di tempat saya, mereka pasti jalan-jalan ke sawah. Awalnya saya tidak buat sunrise tour, tetapi karena saya melihat waktunya tamu, baca statistik kunjungan tamu, banyak tamu-tamu yang datang check-in-nya sore hari, katakan jam 1 ke atas waktu Indonesia Barat. Mereka check out-nya paginya itu kurang lebih jam 8 dan 9. Dan ya, jam 8 dan 9. Dan saya punya ide bagaimana kalau seandainya tamu itu punya aktivitas di jam sebelum makan pagi. Gitu. Jadi mengisi aktivitas pagi hari. Tamu di pagi hari sebelum makan pagi sarapan. Makanya saya buat namanya sunrise tour di pagi hari. Ya. Sehingga setiap hari sekarang karena tamu mau sunrise tour itu selalu full karena mereka senang dengan sport paginya itu seperti Pater pagi ini tadi sport 1 jam pasti dan segar. Ya, segar. Begitu juga tamu-tamu yang dari luar negeri. Jadi ide awal itu sebenarnya waktu masih kuliah jurusan bahasa Inggris di sekarang ini yang namanya Unika ya. Dulu STK ambil jurusan bahasa Inggris, lalu kemudian mulai mencari biaya untuk kuliah dengan cara seperti itu ya. Dengan cara menjadi objek bagi turis, tapi juga menawarkan sebuah produk wisata bagi mereka. Nah, tapi ini kan terjadi ketika masih kuliah ya, ide kecil itu ya. Lalu kemudian setelah kuliah kan Pak Jeff ini lanjut selesai kuliah berarti jadi guru ya, karena istiqai guru kan? Guide dulu. Guide dulu. Tahun 2013, 2016 guide istilahnya lokal guide ya. Guide dulu ya. Iya, bawa tamu di seputaran Ruteng, banyak ke Werebo. Sudah selesai kuliah. Jadi guide lokal. Ya, sebelum menikah juga. Sebelum menikah. Waktu masih muda, ke Werebo, banyak tamu ke Werebo, ke Todo, ke air terjun, dengan di Spiderweb, Hobbit Cave, itu bawa tamu ke sana. Karena ada desakan dari orang tua, dan khususnya mama saya bilang setelah kuliah harus jadi guru. Jangan selalu ojek mulai terus. Kadang-kadang mama saya cemburu juga kalau seandainya saya bawa bule yang cantik kayak itu, karena saya nanti bisa dibawa ke Eropa. Makanya saya ikut mama 1,5 tahun saya mengajar di SMKN 1 Werebo. Jadi guru sempat? Jadi guru bahasa Inggris di SMKN 1 Werebo. Itu berapa tahun? 1,5 tahun. Saya mengundurkan diri dari get lokal tadi. Untuk tetap guru karena saya pikir dari otak saya kan pikirnya bisnis. Ya, pemasukan dari guru tambah pemasukan guide. Kan guide-nya sore hari. Berjalan bersama. Kan guide-nya setelah pulang sekolah, selesai mengajar, saya akan bawa tamu ke trekking ke Rice Hill. Ternyata aturan di sekolahnya kemarin yang
2017 itu full day school, mungkin Pastor masih ingat full day school ya. Dan memang kami jalankan itu tambah dengan praktek bahasa Inggris untuk anak-anak sore hari. Dan waktu saya itu message, bahkan sama sekali tidak ada waktu yang kosong kalau seandainya full day. Makanya saya minta untuk undur diri dan lanjut untuk jadi guide. Dan saya undur dirinya itu Pater pas saya selesai bangun rumah ini. Oh, ini dibangun? 2017 itu mulai bangun awal. Pas saya undur diri, saya langsung manajemen mengatur semua. Jadi mengundurkan diri karena tuntutan waktu kerja ya? Kerjanya dari pagi sampai sore. Saya merasa bahwa itu sangat rugi bagi saya. Habis waktu untuk gitu ya? Habis waktu dan nggak bisa menjadi guide juga tidak sampingan? bisa, karena harus saya yakin full time ya? Full time. Pemasukan untuk guide-nya itu saya pikir sudah lebih besar karena hitungan per jam dia punya apa? Lebih banyak penghasilan dari guide ketimbang daripada guru ya? Ya, saya yakin seperti itu. Khususnya minta maaf kalau guru yang PNS mereka sudah pemasukan lebih yang P3K. Saya merasa kemarin mungkin sulit untuk menjadi PNS ke depan. Kalau guru komite terus, saya yakin itu sulit. Makanya saya ambil sikap bahwa saya undur diri dan sekalian bersama dengan istri saya. Istri saya 8 tahun kerja di puskesmas. Dan dia juga undur diri. Dia bantu untuk siap makan pagi tamu, bantu untuk makan malam. Oh, jadi dua-dua mengundurkan diri kerjaannya sama-sama. Lalu kemudian membuat usaha ini? Usaha ini dan kami undur diri itu Pater, itu sudah benar-benar tahu memang bahwa pemasukannya lebih dari guru dan lebih dari tenaga kesehatan kemarin. Maksudnya waktu itu istri saya itu boleh dikatakan sukarela, kurang lebih 6 tahun sukarela. Saya dari guru komite dan ya betul-betul saya merasa berbeda-beda dengan istri. Mungkin pemasukan ini nanti benar-benar untuk makan, tapi bagaimana dengan masa depan anak untuk sekolah? Makanya kami ambil jalur bisnis, yaitu bisnis pariwisata. Iya. Sekarang istri dan saya saling mendukung. Saya jalankan tamu trekking sunrise di pagi hari. Setelah kami pulang, ibu saya sudah siapkan makan pagi. Gitu ya? Bersama. Oh, menarik juga guys. Artinya tadinya sudah menekuni menjadi seorang guru dan istri juga menjadi seorang tenaga kesehatan, tapi memutuskan untuk beralih beralih masuk ke dunia bisnis, yaitu bisnis pariwisata ya. Jadi ini dibangun sejak tahun 2017 ya. 2017 bulan tanggal 21 Juni itu sudah mulai buka ya. Terus setelah itu langsung full terus bahkan kapasitas tambah ada tidak cukup ya. Makanya saya pernah mengajak teman-teman di sekitar sini dunia yang berduit untuk bisa membuka 1-2 kamar, tapi untuk sementara mereka pikir-pikir dulu. Karena contohnya setiap malam ada 6 kamar di tempat saya. Tapi ada 6 kamar? Ya, full time sudah maksimal. Tapi daya tampung hanya 6? Hanya 6 kamar itu kali 1 kamar itu kurang lebih 12 tamu ya. Tapi malam ini saya ada 10 dan ada tamu yang mau minat tapi tidak ada tempat. Makanya saya berani mengajak teman-teman di sini. Ayo sama-sama supaya kita bisa sama-sama bergerak di pariwisata ini supaya ekonomi bisa meningkat. Sehingga sampai sejauh ini Pater, keputusan saya kemarin dan istri itu saya tidak menyesal. Ya, lumayan. Sejak tahun berapa tadi sudah mulai ditekuni? 2017 bersama itu ya, bersama istri. 2017. Memang ada tantangan dalam dunia kerja, khususnya dunia pariwisata itu tantangannya besar. Tantangannya apa ini? Kemarin itu Pater, saya buka 2017, 2018 full semua tamu, 2019 full dan akhir 2019 juga isu corona, makanya lockdown. 3 tahun tutup. 3 tahun tutup karena COVID, karena aturan dari pemerintah, makanya ada waktu reopening itu kami sudah mulai buka dan tamu-tamu sudah mulai masuk 1-2 tamu masuk di Flores. Ya mungkin bukan hanya di Flores, di Indonesia. Ya mungkin ini sudah mulai pemulihan dan buktinya 2023 sampai sekarang awal 2024 ini sudah full semua tamu.
full. Karena tamu ini saya diskusi banyak, kenapa sampai full begini? Dan ternyata jenuh waktu COVID. Ya, sehingga itu tantangannya. Tapi Jadi katanya waktu COVID aja ya kemarin ya. kami yang bisnis pariwisata tahu benar kira-kira apakah kita menyerah di hal ini. Saya yakin tidak akan menyerah. Jadi waktu tantangan yang berat di COVID itu Ya. kan sama sekali tidak ada tamu. Ya, Katakanlah tidak ada penghasilan ya, tidak ada pendapatan, ada karyawan. ya. Selain istri ada juga karyawan yang kerja Ada 2 orang yang dua orang ya. untuk inisiatif. Artinya kan maintain tempat, kemudian karyawan juga kan. Jadinya mereka kemarin betul istirahat juga 3 tahun dan mereka sudah kerja kembali. Kembali ya. Jadi waktu tidak ada penghasilan itu sementara kemarin sebelum COVID masih jadi guru ya. Ya, Punya pendapatan ya dari guru bulanan, ya, kemudian istri juga relawan tadi ya. ya. Benar. Nah, jadi satu apa yang harus dilakukan ya? Itu namanya saya mengatakan bahwa pendidikan memang penting. Bagaimana kita bisa mengalihkan posisi sementara. Saya dan istri waktu itu kebetulan masih ada uang simpanan di rekening dan setiap tahun itu semakin menipis, Tidak ada tamu kan? tidak ada tamu dan uang itu ambil untuk keperluan makan, keperluan minum dan anak-anak pendidikan. Dan kami buat satu strategi baru untuk sisa dari dana yang ada itu kita beli mobil untuk jalankan usaha baru yaitu dari sales. Awal-awalnya saya mancing setir, pakai jual rokok dengan sampo-sampo di sekitar kampung, seluruh Manggarai desa tahu. Jual rokok sampo dan rokok dan 3 ini saja dengan setir gigi. Ada 4 jenis produk ini saya jual pakai motor. Naik sepeda motor dan belum saya memutuskan untuk beli mobil itu. Dan saya ceritakan kepada istri bahwa pemasukannya itu saya bisa kumpul uang kurang lebih 200 untuk harian saya tiap hari dari hasil rokok itu, hasil jualan rokok itu. Dan di situ saya berpikir bahwa uang tabungan yang sisa itu coba kita beli beras supaya kita bisa gunakan untuk jual lebih banyak produk. Ya, ternyata saya beli beter itu jual banyak produk, bukan hanya rokok, sampo, odol. Pepsodent, terakhirnya ada mie instan, habis itu kopi saset. Dengan mobil itu? Ya, dengan mobil sales dengan ibu saya yang nyetir, ibu yang salesnya. Kami masuk ke setiap kios, kami hanya fullnya di beberapa anak kampung yang dekat-dekatnya. Tapi yang di medannya bagus Itu langsung ke konsumen atau ke langsung ke kios-kios. Kita ya? yang punya kios kita masuk mungkin ada butuh rokok. Berarti B2B ya? Ya, Bisnis ya? ya itu sehingga begitu kita kasih harga yang betul-betul bagus sama dengan yang harga pasar di Ruteng, tamu lebih banyak pesan terakhirnya. Tolong antar ini dan hasilnya bagus. Dan begitu selama 2 tahun itu tekun di sales. Pariwisata ada pemulihan, kami lepaskan itu kembali dan kembali menjalankan pariwisata. Berarti saat COVID itu mendera, Ya, banting setir, pariwisata pariwisata tutup daripada duduk kosong dan ada penghasilan, langsung dari sales. ya, dan jual barang. Jual barang. Ya. Kadang-kadang anak-anak juga kita bawa, kan tidak ada yang kerja di rumah, kita bawa itu sama-sama. Itu Sehingga ada banyak foto yang sebagai barang bukti. yang apa yang dirasakan saat itu ya? Artinya ini sebuah bencana bencana yang semua orang mengalami, tapi budget itu nggak bertahan dulu gitu ya. Artinya nggak duduk kosong, tapi harus buat sesuatu ya. Ya, benar sekali. Harus buat sesuatu ya. Saya orang yang jiwa kerja, demi untuk melanjutkan kehidupan, berarti kita harus kerja untuk masa depan anak-anak. Dan saya dengan adanya tantangan kemarin itu, saya ambil sikap bahwa cari pekerjaan lebih bagus. Sambil babi kita kasih piara babi juga, ternak dan ada kebun kita tanam
sayur-sayuran apa yang betul-betul untuk kasih babi, tanam babi, dan pulang sales kita harus ternak, habis itu paginya packing lagi, jalan lagi. Setiap hari jalan, ada memang schedule-nya yang kita mulai. Di hari ini Senin Selasa di kampung ini, Senin Selasa di pariwisata tutup dulu ya. Pariwisata tutup dulu, habis itu mungkin Pater ingat waktu kami zamannya itu waktu jual rokok ilegal dulu, tuh rokok arok sama rokok cappuccino. Saya bilang, ayo apa boleh buat kita jalan. Artinya ada sesuatu yang dilakukan ya, nggak menyerah ya, nggak menyerah dengan situasi dan kondisi COVID ya, tapi buat sesuatu yang baru ya, buat sesuatu yang baru. Ya. Dan istri juga mau bersama-sama ya. Ya, sehingga istri dia mendukung karena awal-awal tadi pakai sepeda motor itu, pertama sepeda motor dia tahu keuntungan dari profit dari ini, dari penjualan ini kurang lebih sekian. Kalau pakai mobil, ya memang dulu waktu pakai itu Pater jual lebih banyak produk, lebih banyak untungnya. Dulu waktu pakai motor itu untungnya sekian, begitu banyak produk yang kita jual, berarti banyak juga itu sampai dengan COVID tahun 2022. Jadi 2020 sampai 2022 itu kurang lebih sekitar 3 tahun ya. 3 tahun banting setir dan kemudian membuka usaha baru di bidang tadi sales barang, jual-jual ke kampung-kampung ya, dengan sepeda motor dan mobil. Lalu kemudian dengan mobil berkembang. Ternyata banyak permintaan gitu ya, konsumen banyak minta, itu di tadi ya. Keuntungan oke juga ya. Ya betul, karena terakhirnya keuntungan dari hasil penjualannya kan 3 tahun itu homestay tidak dirawat, makanya uang itu kita pakai untuk renovasi supaya bisa reopen. Sehingga dari situ kemarin sampai sekarang kita ada penambahan 1 kamar di belakang itu, sehingga meningkat. Sehingga saya jamin pariwisata sudah ke depan. Tidak ada niat waktu itu ketika pariwisata ambruk, lalu kemudian beralih menjadi sales barang-barang, tidak ada niat menekuni lagi bidang bisnis barang tadi. Apa namanya, kalau Tidak tergoda gitu ya. Kita melihat peluang yang lebih besar dalam sebuah bisnis seperti saya sebagai pribadi membaca peluangnya itu mana yang lebih besar dan lebih menguntungkan, dan juga butuh tenaga yang tidak terlalu capek. Saya pikir itu kita ambil keputusan, sehingga biasanya kan seorang yang suka dengan bisnis itu berani mengambil risiko, sehingga keputusan harus deal, sehingga tidak mau yang abu-abu. Ya, tapi kan jelas tadi sebenarnya di bidang sales tadi kan jelas keuntungan dari membawa sepeda motor kemudian mobil. Ketika beralih dengan mobil kan keuntungan makin meningkat dan kemudian rekan-rekan bisnis jaringan juga semakin banyak. Artinya nggak tergoda untuk tidak masuk di bidang bisnis barang tadi tidak tergoda sama sekali. Tidak tergoda karena ada anak-anak coba kita memberikan masukan bahwa pekerjaan saya sekarang ini yang bisnis sales itu coba kalian lanjutkan, mereka lanjut. Maksudnya bisa membagi pengalaman dengan yang lain. Dan keluarga itu bisa menekun dan mereka jalankan sampai sekarang untuk jual barang keliling dengan rokok apa. Sehingga saya fokus tetap di pariwisata ini. Sehingga core bisnisnya itu sebenarnya pariwisata. Pariwisata. Saya katakan bahwa kunjungan wisatawan untuk Flores di Bater itu luar biasa. Saya juga mau pesan dan teman-teman coba jangan ragu-ragu untuk ambil keputusan untuk bisnis di pariwisata. Karena memang punya investasi di bidang pariwisata itu sudah dimulai sudah ada investasi ke situ, kemudian juga kompetensi utama juga ada di situ skill bahasa Inggris, kemudian juga skill untuk hospitality terhadap tamu yang paling utama. Budget punya itu kan gitu sudah dari awal memang. Sudah dari awal sudah 10 tahun lalu. Sehingga
ketika tadi sudah masuk di bisnis sales barang, tetap kembali lagi ke pariwisata ketika reopening kembali ya pariwisata untuk Indonesia setelah pasca Covid Ya. mulai lagi ya. mulai lagi Oh. sehingga sampai sekarang ya puji Tuhan masih berjalan dengan Berjalan lancar. ya. Ini kan low season namanya. Kalau Januari, Februari, Maret, April itu low season. Low season ya. Sehingga tamu itu tidak terlalu banyak yang kunjung ke tempat-tempat pariwisata. Tapi sampai sekarang saat kita kenal lagi low season, untuk high seasonnya mulai dari Juni, Juli, Agustus, September, Agustus, Desember, ya sampai Desember. high season. High season itu sudah bukti semua teman-teman. Sudah booking? Sudah. Ya, sudah. Jadi sebenarnya Januari sampai April itu low season ya. Ya, Tapi Januari untuk budget di sini selalu ada. selalu ada ya. Karena kita jual produk yang bagus. Ya, kalau pariwisata di hotel tamu-tamu dari luar negeri itu mereka melihat brandnya, apa yang kita jual. Sehingga dari kalau brandnya bagus, pasti mereka datang. Sama halnya kue, kalau kuenya enak, Ya. contohnya di Rute, ada toko Tarsan yang selalu jual kompian. Biar di tempat lain ada kompian, tetap mereka cari, mereka pesan dari Jakarta atau dari Bali harus ke toko Tarsan karena di situ ada kompiannya enak. Biar di tempat lain kompiannya enak, Nah, selalu ada harus dari Tarsan begitu. karena dia punya diferensiasi ya. Ya, itu. Diferensiasi produk yang Ada beda dengan lebih, yang lain. ada kelebihan, nilai lebihnya ya. nilai lebih. Begitu juga kami. Nah, Walaupun homestay saya sederhana, tapi tamu merasa ada lebih di sini. nah, Maksudnya bagaimana welcome saya terhadap tamu, Ya. bagaimana pelayanan kita terima mereka secara keluarga, dan juga menjaga mereka itu yang paling pertama itu kenyamanan mereka, bagaimana mereka senang menceritakan tentang Flores, itu tentang masa anak-anak, tentang pendidikan, tentang kehidupan ekonomi, pekerjaan. Selalu tamu-tamu itu banyak yang senang untuk diskusi. dan budget melayani mereka juga. Saya ya. selalu ada waktu untuk menjelaskan, melayani. Habis itu selalu ada waktu untuk kalau seandainya mereka butuh komunikasi buat wawancara, saya selalu open. Selalu terbuka, Selalu terbuka mereka, ya. menceritakan kehidupan kita di Flores. Karena juga punya skill itu bahasa Ya, Inggris ya. bahasa Inggrisnya memang itu yang pertama, betul. Orang nggak berani buka kalau dia nggak punya skill itu kan. Bisa juga kalau tanpa skill, maksudnya supaya orang tidak ragu-ragu kalau saya buka mulut. Yang penting kita bekerja dengan hati. Iya, iya. Kalau kita bekerja dengan hati, saya yakin dan percaya itu skill juga kita butuh sedikit sih. Yang kalau bahasa Inggris sedikit, tapi tamu bisa membaca bahwa orang ini benar-benar bekerja dengan menggunakan hati. Iya, iya. Ya. Kalau orang barat itu ya, mereka itu jeli melihat bahwa orang ini dia kerjanya orientasi di sini, tapi orang ini kerjanya pakai hati. Mereka tahu semua, walaupun mereka mendengar dengan cara komunikasi sih. Yang cara komunikasi mereka tahu, oh, makanya selalu di sini kita punya waktu yang cukup untuk tamu. Ya. Jadi kalau kita hanya berorientasi pada profit, Ya. angka, money, Ya. mungkin tamu juga nggak akan betah. Tak, pasti sudah tidak bisa bertahan. Tidak Dan bertahan. efeknya berarti saya kan sekarang kerjanya online. Tamu-tamu yang datang di sini itu mereka itu melihat review di booking.com. Kalau cek di Sunrise Homestay Ruteng, di situ reviewnya bagus sekali. Bagus lebihnya. Bagus sekali. Mungkin minta maaf 95 sampai sekarang. Terbaik. Sudah kurang lebih 6 tahun sekarang. Ya masih bertahan Di karena angka 95 ya. angka 95. Tingkat kepuasan pelanggan ya. Kalau kuliah itu cum laude. Artinya tingkat kepuasan pelanggan itu Kepuasan, habis itu perfect ya. kepuasan, kenyamanan, kebersihan, habis itu harga yang sepadan, habis itu pelayanan hospitality di situ. 96 Ya, dalam waktu dekat 96 karena banyak yang nilai A semua. semua. Sehingga saya merasa bahwa bagus. Jadi ini kan kalau di pariwisata kita nggak hanya bicara tentang investasi tempatnya ya, tapi juga rangkaian jalur bisnisnya kan ada di sana marketingnya. Ya, Itu siapa yang kelola marketing itu ya?
Saya sendiri, Peter, saya Sendiri? saya buat website. Marketingnya di online, Gampang, media sosial. Yang pertama itu, marketing yang pertama yang saya buat kemarin memakai tamu itu pakai Booking.com. Sehingga tamu melihat seluruh review-review tamu itu dari yang terbaik dan terburuk, mereka tahu, oh ini kelebihan ini. Sampai sekarang kan banyak tamu di tempat saya karena banyak tamu melihat dari sisi baiknya. Ada juga nilai yang tidak bagus, yang penilaian tamunya. Tapi tamu kalau satu yang nilai tidak bagus atau 2, 3, sementara 80-an sampai 100 yang nilai bagus, mereka tidak peduli. Mereka cari yang ambil yang statistik yang paling besar. Itu orang barat. Besar ya. Tapi kita kadang-kadang kita orang Indonesia juga kadang-kadang orang cerita 1-2 hal itu langsung ada sisi buruknya. Tapi orang barat itu mereka jeli melihat statistiknya dari mana. Kalau 52% ke 48%, mereka tidak pakai 48, mereka ambil suara terbanyak. Iya. Ya sehingga itu bedanya dengan kita. Jadi marketingnya itu dikelola Pak Jeb sendiri ya? Saya sendiri, bahkan di sini saya menggunakan website itu dengan mengandalkan bisnis online. Tetapi terus terang Pak, sampai sekarang di tempat saya ini sudah 6 tahun tidak pernah saya terima tamu-tamu yang nginap tanpa identitas. Katakan yang orang lokal atau orang Indonesia yang betul-betul identitasnya tidak jelas. Kalau berkeluarga kemungkinan besar itu saya banyak komunikasinya. Tapi kalau yang identitasnya tidak jelas, saya minta maaf bisa nginap di tempat lain. Karena ini adalah rumah saya, istana. Dalam arti kan minta maaf, kemungkinan mereka itu bukan dengan istri sendiri atau dengan suami sendiri, makanya saya tolak. Ya, artinya jelas ya. Jelas yang diterima itu juga diganti identitas yang jelas ya. Dalam arti bisa datang dengan keluarga atau bagaimana. Kalau orang Eropa saya tidak tahu identitas mereka, intinya mereka itu dari luar negeri. Tapi saya ambil khususnya orang lokal sini di Manggarai ini, di Flores, saya tidak terima. Untuk nginap di tempat saya tanpa identitas jelas supaya menjaga, karena ini tempatnya di tengah kampung. Kami di kampung itu kadang-kadang kalau lihat orang lokal tanya siapa dia, dari mana asalnya, habis itu berapa malam, di situ bisa mempengaruhi pekerjaan kita. Maka saya konsisten bahwa hanya orang barat yang nginap di sini, orang lokal minta maaf saya belum terima. Kebanyakan orang selama ini tamu-tamu dari luar negeri. Orang-orang di 99% ya. Palingan Asianya Peter itu dari Cina, Thailand, Vietnam. Cina juga ya. Kalau mereka pakai bahasa Pak? Ya, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa kadang-kadang yang tidak tahu bahasa Inggris pakai bahasa Cina. Jadi tidak, saya sedikitnya Peter untuk bahasanya hanya bahasa Prancis sedikit. Prancis sedikit saja. Habis itu yang ambil yang intinya bagaimana kalau jalan di sawah pulang. Habis itu kalau di rumah bagaimana selamat tidur, selamat makan. Jadi yang Pak Jeb tawarkan tadi apa tadi produk dari pariwisata Sunrise ini? Yang kita tawarkan di Peter yang pertama itu bagaimana tamu menikmati trekking 2 jam dari jam 5.30 rice field tour. Tapi yang sunrise-nya. Sunrise ya? Ya, namanya saya buat paket turnya sunrise trekking. Berarti bilang sunrise berarti awalnya lebih cepat. Startnya lebih cepat. Jam berapa itu? 5.30 start sampai jam 30 pagi. 7.30. Sampai jam 7.30. 15 menit mereka break. Itu 4.5 kita sarapan. Secara schedule memang. Dan tamu-tamu datang, kalau memang saya check out-nya jam 8 atau jam 8.30. Tapi seperti tadi tamu lebih enjoy, mereka check out-nya sampai jam 12. Rice field trekking ya? Rice field trekking. Setelah itu apa lagi ya? Setelah itu Peter, saya lebih banyak mengajak tamu untuk mengenal budaya. Kita bawa mereka ke keluarga, culture. Bawa mereka ke keluarga, minum kopi bersama, habis itu komunikasi bersama. Kita ceritakan keluarga kita, itu senang. Dan yang berikut, kalau ada pesta, di sini kan ada pesta sekolah. Itu orangnya sangat di Manggarai ini sangat pesta budaya, yaitu anak-anak mau sekolah kita harus buat acara Bukope
Tidak, untuk pendidikan. Namanya pesta sekolah. Pesta Bahwa sekolah. keluarga membuat pesta untuk melanjutkan pendidikan. Dan Oh iya. ada juga pesta yang nikah, habis kumpul kopi yang Kumpul kopi tadi. tadi, Ya. Habis itu tamu-tamu saya ajak. Mereka senang. Coba Pater tanya di Kenda ini. Nah. Saya satu kali bawa berapa sudah tamunya dari saja kadang-kadang sampai 10. Ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau yang sendiri juga. Mereka mau bahwa kita jelaskan kalau dari sekolah begini-begini kita bawa uangnya sekian. Mereka tidak mau pikir itu, yang penting mereka dapat momen yang indah di sana. Apalagi bila orang pada jadi kalau bilang itu pendidikan itu mereka pasti mendukung. Ya, dan aktivitas yang lain kita tawarkan untuk mengunjungi sekolah-sekolah SLB. Tahun kemarin itu kurang lebih 4 atau 5 kali kita kunjungi SLB di Ruteng. Kita bawa donasi untuk anak-anak Karya murni ya. ya, karena murni, kadang-kadang di panti asuhan juga. Kita bawa mereka menceritakan kehidupan mereka, anak-anak memberi hibur dengan menyanyi lagu untuk tamu. Habis itu cerita-cerita dongeng. Senang mereka. Senang, dan tamu itu banyak yang kasih donasi. Oh iya. Ya, banyak. Ya, Jadi mereka ikut kegiatan itu. ikut kegiatan itu, acara tadi, habis itu kunjung sekolah. Inilah musik di Tabang. Ada musik guys. Ada musik. Mobil angkot tapi full musik. Sekarang itu sekolah Peter mendukung anak-anak di sekolah dekat sini namanya SD Kenda. Sahabat mereka di kelas kamu mengajar bahasa Inggris. Kamu belajar? Ya, coba tanya anak-anak SD Kenda ini dari kelas 3 sampai kelas 6 pasti mereka mahir bahasa Inggris. Saya jamin. Mulai dari introduction, bagaimana memperkenalkan diri, habis itu untuk abjad, habis itu angka-angka, mereka sudah tahu. Buah-buahan, tentang itu kamu sudah ajar. Saya selalu kunjungi dari kelas ke kelas, anak-anaknya luar biasa. Serius ya. Dan tamu-tamu senang gitu ya. Senang, dan ada keuntungan di sini dari dua sisi. Mendukung pendidikan di Indonesia, khususnya di Kenda, dan juga mendapat pengalaman dari wisatawan. Mereka rela untuk mengajar dengan gratis, dan terpenting kita siapkan kelas dan selalu komunikasi dengan kepala sekolah, dan mereka bersedia dan senang. Habis itu kita bawa mereka ke pasar. Kalau kita kan di sini Pater, jauh 4 km dari Ruteng, makanya kita siapkan makan malam di sini. Kamu ke malam ya. Tamu-tamunya makan namanya vegetarian. Iya, tempe, tahu, lombok, sayur-sayuran. Sayur-sayurannya di sini tergantung musimnya. Sekarang kan musim labu dengan stella, kita masak itu. Tapi yang tanamnya di kompos. Kamu lihat kan itu organik. Ya, habis itu musim rebung, bambu muda itu kita pakai. Habis itu bunga pepaya kita pakai. Habis itu pucuk pisang kita pakai. Itu selalu. Dan itu sudah ditawarkan di itu ya di makanannya kita tidak makanannya di marketing saya itu bahwa vegetarian food ini kita local food tergantung sayur-sayurannya tergantung musimnya. Kalau musim labu ada foto-foto di sana. Jadi makanannya bukan berbau Eropa gitu ya. Musim nangka makanan lokal. Ya, makanan lokal. Duduk juga bersama di sini pakai sarung. Itu daya jual. Ya, daya jual paling. Dan bagaimana tanggapan mereka ketika mereka disuguhi makanan lokal itu ya? Sekali. Kenapa saya katakan senang sekali? Karena mereka memberikan review, memberikan penilaian. Makanannya enak. Habis itu Jeff itu dia welcome sangat bagus. Dan kami sulit untuk meninggalkan tempat ini karena mereka mengatakan 90% ya. Banyak yang extens, dalam arti mereka nginap 1 malam, karena mereka senang 2 malam seperti tambah lagi 3 malam. Tadi kita bertamu. Ada yang sampai 2 minggu gitu. 2 minggu. Ada satu tamu bulan madu, mereka nginap 2 minggu di tempat saya. Ya, mereka mau cari sepi-sepi. Dan dingin lagi ya. Mereka senang Cuacanya alamnya bagus juga ya. Kematian gitu. Dan sulit diganggu oleh tamu-tamu lain. Tamu lain ya. Ya.
Ini sebuah inovasi ya kalau mau kita katakan dalam dalam istilah inovasi ya. Artinya Pak Jeff ini kan berani membuka sebuah bisnis yang sebenarnya kalau ikuti kebiasaan masyarakat sini kan ya petani ya. Ya. Memang mereka melihat alamnya subur dan kemudian apanya tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran juga oke, hasil buminya juga oke. Tapi masyarakat ya menikmati itu ya habitnya begitu aja ya. Tapi Pak Jeff mencoba untuk berpikir out of the box kalau mau dikatakan ya. Di luar pemikiran masyarakat umum yang di kampung ini punya satu ide brilian gitu ya. Bagaimana membuat sebuah bisnis pariwisata di Kampung Kenda gitu ya. Saya dalam hal ini selalu mendukung kami semua di sini. Bahkan seperti tadi saya mengajak, kalau tidak responnya mau bilang apa? Mungkin coba modal yang lebih besar lagi ke depan. Dan yang berikut untuk tempe tahu, kebetulan tetangga kami ada usaha itu. Saya tidak sekarang tempe tahu itu saya buat. Tempe tahunya Peter sebelum tetangga saya ini ada usaha itu. Mereka buat, ada tetangga saya di sana belakang rumah ini mereka buat tempe, mereka buat tahu, mereka jualnya besar. Berapa susah banyak sekali. Habis itu sayur-sayurannya, tetangga saya kalau mereka kasih ke saya terung apa segala macam sayur-sayuran labu, saya tetap Beli. berapa juga saya terima pisang. Ya, kalau seandainya mereka bawa, saya tidak pernah tolak. Dalam arti mendukung. Saling mendukung ya. Ya. Kegiatan ekonomi Ya, dari masyarakat. saya di sini dulu saya selalu ke pasar beli, tapi sekarang saya begitu pisang itu ke saya, kalau ada pisang bawa, kalau ada sayur bawa, mereka jualnya ke saya. Jadi nggak perlu ke pasar sana ya. Di luar Kampung Kenda ya. Pakai apa namanya, mereka antar sendiri. Sehingga yang penting orang dari sini yang jual ke saya. Jual ke yang Pak Jeff ya. Tapi kalau terlalu banyak juga tidak bisa kita. Juga ada yang kebutuhan. Ini banyak juga budget juga kan. Ya. Artinya Pak Jeff melihat bisnis pariwisata ini ya hanya berdiri sendiri ya, tapi juga ada rangkaian yang lain, kebutuhan saling support ya. Jadi ada support yang sistem bersama dengan warga ya. Artinya menguatkan ekonomi warga juga, dan juga tadi terkait juga dengan sistem pendidikan ya. Ini memang betul-betul sebuah inovasi baru untuk satu bisnis yang sebenarnya bagi masyarakat ini nggak kepikir seperti itu ya. Bagaimana orang memikirkan turis orang bule mau datang ke kampung ini gitu ya. Itu banyak sekali. Ya, kalau saya sendiri kurang lebih 20-30 orang Itu jalan ke kampus ini. jalan ke itu tadi ya, kawasan persawahan tadi ya. Ya. Dan mereka senang dengan jalan Senang di sekali. tengah sawah itu ya. Kesan mereka apa itu ya? Karena pesannya mereka seperti kalau dalam perjalanan itu bertemu dengan petani, ada diajak untuk minum kopi, maka rugi itu yang kami senang ya. Nah, orang sini itu orang cuma orang baik. Kalau mereka di kebun, ada dia tamu, mereka ajak silakan datang minum mampir. Kamu itu senang di itu momen yang paling indah. Alami gitu Ya, ya. kalau lagi baca sawah, mereka tamu-tamu yang melihat orang baca sawah, mereka juga ikut bersama. Ya, Juga menawarkan yang itu ya. menawarkan habis itu menanam, membajak, mengetam itu pasti mereka ikut tamu-tamu. Luar biasa. Kadang-kadang kita ada cari tikus juga. Ya, Cari kodok. cari kodok, cari kodok, cari belut. Habis itu yang banyak dicari tikus. Tamu banyak yang makan tikus. Tamu juga makan ya. Mereka, saya ajak mereka pergi tangkap tikus, tangkap katak, goreng sendiri, makan sendiri. Enak. Dan saya bilang ini tikus dari pantai dengan tikus dari sawah itu beda. Kalau tikus dari pantai mungkin tidak terlalu bersih, tapi tikus dari sawah itu bersih sekali. Mereka makan. Ya, yang lucunya Petir, kalau seandainya tikus kan hidupnya di pematang sawah, mereka buat lubang di sana kan. Kita harus menggunakan asap. Biasa keluar dari lubang ya. Dan mereka juga tahu bagaimana cara tangkap yang baik. Pukul sampai sampai mati. Wah, ternyata begini cara tangkap tikus. Habis tangkap katak mereka tidak tahu. Mereka pikir katak ini itu setengah mati tangkapnya. Padahal kita
ketika kita kasih ilmu, kata itu malam kalau lihat center, saya center, mereka tidak pernah lompat. Berarti ya Mereka berhenti dan tinggal pukul, nanti tamu-tamu ini kaget. bisa begitu ya. Saya banyak ajak tamu bawa cari tikus dengan dari kakak. Ajari mereka juga. Ajari mereka. Kadang-kadang sore-sore kalau ada waktu di sini, ada yang teman-teman dari kampung ini pergi cari tikus sore-sore dengan menggunakan anjing sebagai binatang untuk mendukung bagaimana cara mendaftarnya. Mereka juga dengar itu apa bunyi anjing bagaimana itu. Itu lagi cari tikus. Oh itu kita jalan. Ya. Jadi mereka ngerti ya. Ya mereka Artinya kalau tidak mereka dari sisi pengalaman hidup dengan alam tadi terlama ditambahkan ya. Ya. Bagi mereka yang expert itu tidak mereka alami ya di Ya. negara mereka ya. Bagaimana dengan bersentuhan dengan alam yang namanya tikus, yang namanya kodok, yang namanya dengan anjing, mereka mengalami betul yang alami seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini, Pak Haji ini kan usaha pariwisata yang Pak Haji ini kan tadi saya dengar seluruhnya dari upaya sendiri ya, upaya sendiri bersama istri gitu ya. Ketika ini sudah berkembang dan kemudian banyak turis yang datang juga, banyak orang yang datang dengan review tadi di poin tingkat kepuasannya 96. Ini dari pemerintah ada nggak kira-kira untuk support sistemnya? Kalau tadi kan sudah tergambar support sistemnya bersama masyarakat yang Pak Haji bangun ya. Kalau dari pemerintah daerah sampai sekarang betul saya menurut terang bukan membutuhkan pemerintah. Sampai sekarang tidak ada dukungan. ini berdiri sendiri ya. Palingan kemarin jalan ke tempat ini itu bahaya sekali. Kemarin itu kurang lebih biasa, mungkin saya teringat dulu dari Parkir Karut sampai di Golobila itu jalan rusak. Tapi saya komunikasi baik dengan pemerintah, dengan Pak Bupati, meminta supaya salah barangkali jalan ini bisa direnovasi dan ternyata bisa diterima kemarin. Sudah jalan hotmix bagus. Dan di sini di kampung saya ini setengah mati ya jalan, terlalu kecil. 1.300 siswa di sana itu betul. SMK 1 dari tambah puskesmas, tambah sekolah ini SMP, SMA, SD ini ke sana itu guru-gurunya semua datang dari Ruteng. Anak sekolah ini yang datang dari Ruteng kurang lebih itu 300-an motor setiap pagi. Maka itu bisnisnya, itu tantangan bisnisnya ini. Makanya harapan saya ke depan itu barangkali bisa pemerintah bisa melihatlah bahwa mana jalan raya yang paling ramai, mungkin jalan paling ramai untuk mengerai ada tempat ini di Kenda, karena SMK guru-guru 1.300 siswa tambah SD tambah SMP Velong tambah SD jalur ini ini ramai tambah puskesmas besar Bangsa Kenda itu Senin sampai Sabtu itu full seperti orang lagi konvoy di dalam. Tapi bagi tamu-tamu itu menjadi sebuah masalah besar kalau saya kenyamanan yang tidak bagus. Saya takut kalau dalam perjalanan karena jalannya sempit tabrak hancur masa depan mereka. Kalau sampai patah tulang, nggak mau lagi. Tidak mau lagi. Saya yakin dan percaya kalau seandainya ke depan ini jalan ini tidak bisa dibereskan, mungkin kami bisa cara yang pasti. Minta maaf. Betul sangat berbahaya jalan ini. Hanya untuk satu mobil saja. Kalau seandainya ada satu mobil di jalan, berarti hampir luar. Dan itu pun kalau mobil tidak macet seperti itu. Bagi orang yang trekking juga sangat terganggu ya. Makanya saya buat trip pisang aja di Pacer karena awalnya pagi tidak ada orang yang. Dan pagi ya. Pagi tidak aman. Sehingga harapannya begitu ke depan supaya bisa mereka ya. Jadi kurang lebih memang bisnis ataupun usaha pariwisata ini murni dikembangkan sendiri ya. Tidak ada dukungan pemerintah, tidak ada bantuan, tidak ada ya. Ya, saya awal-awalnya ada ruang sendiri sedikit dan mendukung bank, minta ke di bank. Saya bisa untuk kali ini. Saya buat ini awal-awal ini mulai dari depan ini sampai belakang dengan fasilitas di dalamnya itu kurang lebih 230 juta. 230 juta. Habis itu kredit di bank, ya. Nah setelah itu begitu ada yang kurang itu minta kredit lebih banyak lagi.
Iya. Dan sebenarnya tidak ada tantangan kalau seandainya aman, ada modal, Iya. tapi buat tobat. Tapi kemarin tantangannya karena COVID. Covid. Iya. Nah, tapi ya saya yakin dan percaya ke depan bisa. Jadi bagus lagi ya. Untuk tamu itu dikenakan berapa biayanya? Kalau Per malam. per malam ini Peter yang Ada juga dibuat di marketing itu. ya Di Arisan juga ada ya? yang Ada. kamar dobelnya itu 270. 270 per malamnya. 270 dengan fasilitas yang ada itu air panas, Ah. habis itu ada view di belakang, Ah. habis itu pas santai, Dapat dapat makan malam ya, dinner. dan malam dinernya mereka bayar 30 per orang. Oh, beda lagi ya. Oh, dinner sendiri. 30 per orang. Breakfastnya including di Include, ya. room, Ah. di room rate-nya. Makan siang tidak lagi ya? Maka siang trekkingnya Pater kita charge juga untuk Oh, guide. trekking yang beda ya. Ah. Kalau seandainya 10 orang yang jalan, Ah. 61 orang berarti ya bisa dapat tarif 16.000. Oh, ya. Maksudnya setiap pagi. Setiap pagi itu ya. Karena minimal 4 orang lah. 4 orang. Berarti dapat setiap hari bisa dapat 12. Waduh, lumayan ya. Ya, Guys, menarik nih Pak Jeb ini. Seorang pemuda yang masih usia muda ya. Masih bersama 36 tahun kan? 2 anak 1 istri. 2 anak 1 istri. Waduh. Sudah mampu berpikir out of the box. Sebuah inovasi di bidang pariwisata. Mas Tingkir pernah mengalami masa di mana juga down ya. Ketika ekonomi ambruk karena COVID, sudah menyerah, banting setir buat usaha baru, dan ketika usaha inti bisa reopening kembali, Ya. mulai buka lagi pariwisata lagi dan menekuninya ya. Oh, ini contoh orang yang sangat gigih dalam berjuang. Saya kira ini menjadi inspirasi yang menarik bagi kita. Ya. Kira-kira apa yang bisa Pak Jeff bisa sampaikan ya, mungkin bagi saudara-saudara kita yang sempat melihat dan menonton perbincangan kita ini. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang kami bicarakan dengan partner pagi ini benar-benar bisa mendapat efek untuk teman-teman semua, dalam arti semoga bisa membuat usaha pariwisata sebanyak-banyaknya, dalam arti kunjungan wisatawan bisa meningkat untuk Indonesia. Karena saya yakin kalau kita buka ada tamu yang kunjung, bukan hanya kita yang untuk, banyak yang untuk, dalam arti restoran, transportasi, tempat-tempat destinasi, habis itu pendidikan seperti yang kita kunjung bicara tadi, kunjung ke sekolah-sekolah, banyak ekonomi juga pasti meningkat. Sehingga harapannya semoga anak-anak muda yang punya berjiwa bisnis di bidang pariwisata dan bisa bahasa Inggris sedikit, ya cobalah buka penginapan di rumah kita dengan 1-2 kamar start awal, pasti yakin dan percaya nanti bisa meningkat. Yang penting kita mempertahankan kita punya hospitality, kita mempertahankan, dan penting kita kerja itu dengan hati, itu sejak kuncinya. Kita bekerja dengan hati pasti tidak jalan, tapi kalau tidak bekerja dengan hati pasti banyak tantangan. Sehingga harapannya semoga kita bisa menjaga ketenangan wisatawan, karena saya bisa baca di media sosial itu bahwa khususnya di Google cek bagaimana kunjungan wisatawan untuk Indonesia itu berarti kurang lebih setiap tahun itu kurang lebih 6 juta setiap tahun untuk di Floresnya itu dengan Bali itu kurang lebih 6 juta per tahun, itu minimal. Itu coba kali 100 juta ke satu tamu, berapa ratus triliun itu sehingga dampak dari itu bisa mengurangi, meningkatkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Saya kira percaya bahwa pariwisata juga ini menjanjikan dengan presiden kita itu merenov Flores ini lebih bagus lagi. Indonesia itu di mana-mana pasti destinasinya sudah bagus, khususnya di Labuan Bajo, habis itu di daratan Flores, di Bali, di Sumatera, Lombok, itu pasti banyak yang mendapatkan efek lebih besar dari itu. Dan buktinya, saya katakan kita orang lokal di sini jangan ragu. Banyak investor dari luar negeri ini, kurang lebih kalau kita baca investor luar negeri yang bisnis pariwisata, khususnya Labuan Bajo, Bali itu, saya baca berapa bulan lalu itu di media sosial, saya tidak tahu perkembangan hari ini, kurang lebih itu 600-an orang yang investor besar di investasi. Ya,
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Mereka buka usaha hotel, buka usaha restoran, buka usaha diving gitu. Sehingga khususnya hotel-hotel dengan resto semua itu pasti banyak. Ya, pastinya mereka, kita harus buat satu pertanyaan besar di sini. Kenapa mereka mau investasi? Berarti mereka tahu Indonesia itu negara yang paling baik, aman, habis itu toleransinya tinggi, dan kunjungan wisatawannya pasti meningkat karena kita di sini orang yang welcome Indonesia. Beda dengan negara lain, saya jamin tamu-tamu Eropa ini menceritakan hal yang sama. Tinggal kita jaga kenyamanan tamu. Sehingga saya menyampaikan terima kasih untuk semua pemirsa yang bisa mendengar saya dan Pak Jeff hari ini, dan terima kasih juga untuk Pak Jeff. Sehat selalu. Sehat selalu. Guys, menarik perbincangan kita dengan Pak Jeff ini ya. Saya kira perbincangan yang sangat inspiratif, orang muda yang masih punya gaya berpikir out of the box tadi. Dan inovasi itu muncul dari pola pikir yang seperti itu tadi ya. Artinya punya minat di bidang bisnis, tapi bisnis yang beliau ciptakan ini adalah sebuah bisnis yang boleh dikatakan dalam istilah, kalau mau dikatakan itu Blue Ocean ya. Blue Ocean menciptakan sendiri pasarnya ketika tidak ada orang di kawasan ini yang bergerak di bidang itu, menciptakan sendiri pasarnya dan berselancar sendiri di pasar itu, sehingga bisa mendapatkan profit yang juga luar biasa. Dan kuncinya satu, yaitu punya hati yang melayani ya. Jadi bekerja dengan hati yang penuh tulus. Karena bisnis yang ditawarkan adalah bisnis jasa tadi ya. Jasa. Ya, karena jasa itu terkait dengan hospitality, ketulusan hati. Dan itu yang kita lihat tadi ya. Ya, itu luar biasa tadi. Terima kasih guys. Selamat siang. Luar biasa, 3